Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke, jadi saya baru aja cobain kernel Agni yang terbaru dan ini versi 13.2. Saya tesnya di ROM Nusantara Project ya, karena saya masih pakai di ROM ini. Dan Nusantara ini versi yang terbarunya di 2.8 Android 11 ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen ngegame pakai Android 11, Android 9 atau Android 10, mungkin kalian bisa cobain pakai kernel Agni ya, karena menurut saya di kernel Agni ini lebih cocok buat game juga. Dan ini juga versi stabilnya. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel. Dan saya akan cobain kembali kernel dari Agni ya. Sebelumnya saya pernah cobain Agni cuma yang di versi 13.1 ya. Dan ternyata setelah saya cobain itu ada updatean ke versi 13.2. Dan memang seperti itu ya, kadang bisa cepat banget update, kadang bisa lama banget ya. Cuma kemarin agak lama banget, beberapa hari atau sampai mingguan mungkin, saya nggak perhatiin juga. Oke, dan kali ini kita akan cobain buat ganti ke kernel Agni yang terbaru aja ya, kita tes. Kita lihat nanti ada bug atau enggak. Dan sebelumnya kalau pakai kernel Agni lebih cocok buat game ya. Jadi kalau buat game sama daily mungkin bisa pakai Agni yang stok. Tapi kalau pakai yang OC mungkin buat ngegame ya. Jadi soalnya lebih hangat kalau pakai yang OC dan lebih sensitif layarnya guys. Jadi di sini saya ngetesnya di ROM Nusantara Project dan di sini Android 11 ya. Jadi Nusantara Project ini Android 11. Saya juga sudah cobain kernel Panda di sini ya. Cuma nggak masalah, kita akan tes buat kernel Agni aja lagi. Dan di kernel Agni ada firmware-nya juga, ada firmware Agni yang versi 8.3 yang terbaru ya. Jadi kalau kalian mau pakai firmware dari Agni juga bisa. Dan di video ini nggak pakai firmware Agni ya, saya pakai firmware bawaan atau official bawaan dari Wired. Dan tes di ROM Nusantara Project. Dan kernel ini bisa di Android 9, Android 10, Android 11 bisa ya. Kalau Wired sih fleksibel, bisa di Android manapun kecuali yang versi lama Androidnya ya. Dan di kernel Agni ini juga kalau kalian pakai Magis, misalkan kalau kalian pakai Magis dan versi Magis lama ya, versi yang 21 ke bawah, yang versi lama lah ya. Jadi biasanya kalau pakai versi Magis yang lama biasanya akses rootnya hilang ya. Jadi akses Magisnya biasanya hilang kalau pakai versi yang lama. Tapi kalau pakai versi yang terbaru kayak 21 ke atas itu nggak ada hilang ya. Jadi kalau kalian pakai versi Magis lama biasanya terus flash kernel Agni ini akses rootnya hilang. Jadi kalian harus flash Magis ulang ya. Tapi kalau yang versi terbaru nggak masalah, bisa langsung nggak hilang maksudnya guys. Oke. Dan di sini kita akan tes dikit ya. Kalau di Nusantara Project nih kita liatin free RAM-nya juga di sini 1,1 lumayan lah, nggak terlalu boros-boros amat untuk free RAM-nya. Ya RAM 3 1 GB free ya lumayan. Tapi kalau saya lebih suka di CoreForce, cuma CoreForce Android 11 tuh masih ada bug ya di kamera. Kalau di sini bugnya cuma stabilitas gambar, nggak force close. Dan kebetulan saya pakai kernel Panda yang stok juga, yang stok 180. Kalau stok 180 ya. Kita tes rolling test juga buat perbandingan sebelum dan sesudah ganti custom kernel, oke? Dan biasanya kalau di trolling test ini kita bisa lihat dia lebih, kalau dia hijau kayak gini cocok buat daily, nggak cepet panas ya. Kalau dia cepet panas itu biasa dia zigzag merah kuning gitu lah. Oke, ini cocok, stabil. Dan kita akan cobain ganti ke kernel aja, langsung masuk TWRP. Kita masuk ke TWRP via Magis biar hemat tombol juga ya. Dan di Magisnya saya juga sudah install modul untuk unlock grafik doang, ini bukan untuk modul performa, untuk unlock doang. Dan kita langsung masuk recovery TWRP, lihat sini ya. Oke guys, jadi sudah masuk di TWRP dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project dan ini yang versi terbaru ya. Jadi kalau kalian pakai TWRP disaranin aja pakai yang sama aja, pakai yang versi terbaru. Dan cara ganti atau pindah TWRP atau update-nya juga gampang banget, mudah banget. Di deskripsi ada untuk cara ganti TWRP-nya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa cari filenya dulu. Ini dia file dari Agni 13.2 ya. Dan ini bisa Android 9, 10, 11. Dan firmware-nya juga kalau kalian mau flash firmware kalian bisa flash VW dulu baru kernel kalau mau flash VW, kalau enggak masalah.
karena di sini saya nggak pakai firmware juga. Dan di sini kalau kalian takut atau pertama kali, kalian bisa backup dulu di bagian bootnya. Boot ini di di apa namanya, kernel, dan tinggal restore kalau mau restore ya, terserah. Dan kita langsung ya kita flash ini dia kernelnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kayak gitu. Dan kita tinggal next skip aja di sini. Oke, di sini kadang kalau kalian pernah sih ada yang komen dibilang nggak bisa booting dan kayak gitu ya, kalau flash kernel Agni pernah nggak bisa booting ataupun wifi-nya lemot kayak gitu-gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini untuk frekuensi CPU-nya kalian bisa pakai yang mana, OC, tidak OC, dan stok ya. Jadi tergantung kebutuhan aja. Di sini saya pakai ini OC eksperimental dan default ya, atau stok. Saya pakai yang stok aja. Dan di sini support kameranya pakai yang mana ya, pakai yang otomatis aja. Dan wifi driver kalian bisa pakai yang best for gaming atau pilots ya, jadi kayak gitu. Dan ini soundnya no, karena saya nggak butuh itu, saya cuma ambil kernelnya aja. Yang lainnya default saya pakai karena saya nggak pakai yang lainnya kayak Sound Agni, terus EAS kayak gitu saya nggak pakai. Saya cuma ambil kernelnya doang di sini. Ini tanpa dan benar, dan all cam benar juga. Oke, dan kita tungguin sampai kelar dan langsung aja restart dan kita lihat nanti ya. Oke, kelar. Kita restart, mau wipe cache juga bisa. Oke, boot system, dan kita tungguin sampai masuk home screen ya, oke. Oke, sudah masuk home screen ya. Kita cek lagi sekali tentang ponsel. Mana dia, ini dia kernelnya dari Agni yang terbaru ya, 13.2 stabil, dan ini EAS claim version, oke. Device modelnya ini pakai modul, dan ini yang 2.8. Kita lihat juga kayak kamera, sebenarnya sih harusnya nggak masalah karena ini pakai old cam ya, tadi sudah benar old cam. Dan di sini kita pakai yang stok 180. Kita bisa langsung rolling test. Tadi yang kernel bawaan pertama itu kernel Panda itu 110-an ya, kita lihatin di sini untuk Agni kernelnya 130 untuk awal. Oke, kalau di sini performanya lebih tinggian dikit ya. Biasanya kalau yang OC itu bisa sampai 140, 150 itu wajar kalau pakai yang OC. Cuma saya nggak pakai yang OC biar nggak cepat panas. Jadi kalian bisa pakai sesuai kebutuhan kalian aja, nggak perlu ikutin di video ini ya. Oke, dan kita langsung aja coba tes di game PUBG. Kalian bisa tes di game manapun terserah, tapi di sini saya tes di PUBG dan saya sudah unlock grafiknya pakai modul ya. Oke guys, jadi sudah masuk di game PUBG. Kalian bisa tes di game manapun, tapi saya di sini tes di PUBG ya. Grafik 90 fps, audio high, kita tes sebentar dan kita lihatin nanti suhunya juga.
Oke, untuk suhunya di sini 39 derajat, ngegame bentar hampir 40 derajat, dan menurut saya ini masih oke ya. Untuk ngegame kayak PUBG, ngegame 5 menit kurang, ya segini masih aman aja sih, belum berlebihan untuk panas. Tapi kalau kalian ngegame lama sampai berjam-jam mungkin 42 44 itu wajar juga. Kalau sebentar segini sih masih oke guys. Oke, gitu doang untuk performa di gamenya. Saya ngerasa lebih enak pakai ini dari kernel kayak sebelumnya atau kernel Panda atau bawaannya. Jadi di Agni ini memang lebih cocok untuk game guys. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.